Harapan Portugal untuk memastikan tiket 16 besar harus tertunda. Di laga kedua grup F, mereka harus menelan kekalahan mencolok 2-4 dari Jerman. Di sisi lain, kemenangan ini menghidupkan kesempatan Jerman untuk tetap melaju di Euro 2020. Lalu, apa yang terjadi pada pertandingan ini? Bagaimana cara Jerman hasilkan 4 gol? Dan apa saja kendala yang dimiliki Portugal? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Di atas kertas, Portugal bermain dengan formasi 4-1-4-1. Meskipun begitu, saat bertahan, Carvalho kerap sejajar dengan Pereira sehingga membentuk dua gelandang bertahan. Dari komposisi pemain, Fernando Santos tetap mempertahankan skuad yang sama saat lawan Hungaria. Pepe tetap dimainkan di lini belakang, Fernandes mengisi lini tengah, dan Ronaldo menjadi target man di depan. Resminya Jerman menggunakan formasi 3-4-2-1. Sama seperti Portugal, Jerman pun tidak melakukan perubahan komposisi pemain. Hummels tetap mengisi lini pertahanan. Kroos dan Gundogan berduet di lini tengah, sementara ujung tombak dipercayakan pada Gnabry. Laga ini dilangsungkan di Allianz Arena kandang Bayern Munchen. Otomatis secara mental harusnya Jerman diuntungkan karena bermain di kandang sendiri. Kondisi ini pun berhasil dimaksimalkan dengan baik oleh Jerman. Mereka mampu tampil tenang dan tak jatuh mental saat tertinggal, bahkan mampu membalikan ketertinggalan. Saat bertahan, dua wingback Jerman akan berposisi sejajar dengan 3 bek tengah, sehingga membentuk formasi 5 bek, misalnya pada gambar ini. Meskipun begitu, formasi 5 bek bukan menjadi kunci utama stabilitas pertahanan Jerman, tetapi pressing bek tengah lah yang menjadi kuncinya. Seperti kita ketahui, mereka bermain tanpa gelandang dengan spesialisasi bertahan. Toni Kroos dan Gundogan lebih condong sebagai gelandang kreatif. Oleh sebab itu, backup pressing dari 2 bek tengah yaitu Rudiger dan Ginter sangat membantu dalam mengamankan lini tengah. Misalnya pada gambar ini, Ginter berada jauh dari posisinya untuk mempressing Bruno Fernandes. Atau pada gambar selanjutnya, Rudiger berada di luar posisinya untuk mempressing Ronaldo. Kinerja 2 bek ini benar-benar mengganggu permainan lini tengah Portugal. Taktik ini juga yang membuat Bruno Fernandes mati di lini tengah. Padahal ia diplot sebagai sumber kreativitas serangan. Portugal memang memainkan 3 gelandang, tetapi 2 di antaranya yaitu Pereira dan Carvalho adalah gelandang dengan tipe bertahan, sehingga beban kreativitas serangan diberikan pada Fernandes. Namun sayang pada laga ini justru ia minim kontribusi. Positioning dan umpan akurat yang biasanya jadi andalannya tak terlihat pada laga ini. Kondisi ini pun membuat kreativitas serangan Portugal hanya ada pada Ronaldo dan Jota. Keduanya kadang turun ke lini tengah untuk menerima bola atau memantulkan bola. Statistik pun mampu membuktikan betapa sulitnya Portugal membongkar pertahanan Jerman. Meskipun bisa cetak 2 gol, tetapi keduanya bukan dari skema open play yang terstruktur. 1 gol tercipta dari serangan balik dan 1 gol lainnya dari umpan tendangan bebas. Bahkan 4 dari 7 peluang Portugal berasal dari bola mati, bukan permainan open play. Hadapi Jerman yang bermain dengan 2 wingback, terdapat sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasinya. Pertama, memainkan lebih dalam salah satu pemain sayap, sehingga saat bertahan terdapat 5 bek. Taktik ini akan membuat 5 versus 5 di belakang. Cara kedua, memainkan lebih dalam salah satu gelandang, sehingga terdapat 5 bek saat bertahan. Sama dengan cara yang pertama, cara kedua ini akan membuat 5 versus 5 di pertahanan.
Akan tetapi, Fernando Santos lebih memilih cara yang ketiga, yaitu andalkan hanya 4 back. Dengan asumsi kemampuan positioning, intercept, dan tackle 4 back mampu menghadang wingback Jerman. Contoh nyatanya pada gambar ini, Portugal tetap dengan 4 back saat bertahan. Namun sayang, kalkulasi taktik Santos kali ini meleset. 4 back yang ia andalkan ternyata tak mampu hentikan wingback Jerman. Formasi 4 back ini pun menjadi titik lemah yang terus dieksploitasi Jerman. Berulang kali bola dari lini tengah diumpankan ke sayap, baik dengan umpan pendek maupun jauh. Semua selalu membahayakan gawang Patricio saat diumpankan ke sayap. Misalnya pada contoh ini, long pass Toni Kroos mampu diterima Kimmich di kotak penalti. Empat gol Jerman pun semuanya bermula dari para wingback. Yang paling kentara adalah gol ketiga. Gosens benar-benar tak terkawal di sisi kiri. Crossingnya pun tak mampu dipotong Semedo sehingga gol ketiga tercipta. Kondisi ini pun diperparah dengan minimnya kontribusi dua gelandang bertahan yang dimainkan. Baik Pereira dan Carvalho tak menjadi bala bantuan untuk 4 back. Mereka kerap tidak ada di posisi yang ideal untuk membackup pertahanan. Misalnya pada gol kedua, saat Semedo harus mengantisipasi Gosens dan Müller, dan Pepe mengamankan area di kotak penalti, Pereira dan Carvalho berada jauh dari area tersebut, sehingga Müller bisa mengumpankan bola ke kotak penalti. Umpan Müller inilah yang menjadi cikal bakal gol kedua. Tak hanya sekali, kegagalan keduanya dalam membackup pertahanan terlihat juga di gol ketiga. Gosens bisa menerima umpan di kiri berkat gagalnya Pereira dan Carvalho menghentikan Müller di lini tengah. Meskipun begitu, kemenangan Jerman ini tak bisa dilepaskan dari kegemilangan pemain Jermannya sendiri, utamanya untuk Gosens dan Kimmich. Positioning, transisi, dan akurasi umpan keduanya benar-benar menakjubkan pada laga ini. Gol pertama dan keempat adalah buah dari kerjasama keduanya. Oke sobat semua, dapat disimpulkan kalkulasi taktik Fernando Santos kali ini meleset. Pilihannya untuk konsisten dengan 4 back saat bertahan tak mampu membendung permainan sayap Jerman. Hasilnya Jerman berhasil sahkan 4 gol yang semuanya bermula dari sisi lapangan. Oh iya, sebelum pamit, jangan lupa untuk tonton juga video analisis lainnya. Sampai jumpa lagi. Goodbye.